Bahkan sampai ngancam-ngancam, awas kalau nggak dapat THR saya akan begini, saya akan begini. Mogok lah, itulah, inilah, ngambek lah, ya, sampai di rumah berantem lah sama istri. Aduh, masya Allah. Ya. Oke, udah siap semua? Siap. Udah kumpul semua? Orang kita mana? Om Roy? Ada? Ada. Sini. Ini kenalkan, Om Roy adalah orang Trans 7, ya, mantan. Dia produser masih dunia lain. Sekarang bertobat ya. Akibat MDL masih dunia lain live ya, karena MDL kan. Ya. Nah, alhamdulillah ketarik ya. Nah, gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Semoga Allah menguatkan hati kita, ya. Terlebih-lebih menjaga mata kita untuk tidak mengantuk, ya. Baik, kita coba dan kita mulai dengan mengenali hati, ya. Tolong perhatikan hati kita dengan sungguh-sungguh. Bismillah. Apa itu hati? Allah berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mungkin doa ini kita udah umum ya. Tapi pernah nggak kamu bertanya kepada Allah, konteksnya kenapa Allah mengajarkan doa ini? Allah mengajarkan doa ini agar kita membacanya, kemudian kita berdoanya kepada Allah yang menulis doa ini. Ini Masya Allah, manusia diajarin aja masih bebel. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Allah yang mengajarkan, Allah yang menuliskan. Kita disuruh baca, kemudian kita suruh baca, berdoa kepada yang memberi tulisan ini. Subhanallah. Kalau Allah tidak mengajarkan, wah tambah bubul kita ya. Diajarin aja masih nggak ngerti. Ya Allah. Nah, sekarang kita coba tes hati kita. Sejauh mana hati kita bisa bergetar dengan doa ini? Ya, mau coba? Coba ya. Yuk, kita mulai dengan doa. Tundukkan hatimu, tundukkan kepalamu, dan tutup matamu. Ingat, ketika nutup mata, hati-hati ya. Ini tipis banget antara Allah dan iblis. Ya, kalau iblis nutup mata, makin enak. Ya. Tidur. Tapi kalau Allah yang menutupkan mata, kita akan bergetar hati kita. Ya, maka kita coba lihat. Apakah setelah doa masih tutup terus? Ya, bismillah. Agar doanya lebih khusyuk, lebih tawadu, ya. Saya akan iringi dengan irama yang menghantarkan hati kita, ya, menuju Sang Khalik, ya. Lebih mudah menuju Sang Khalik. Mudah-mudahan dengan irama ini kita bisa lebih khusyuk, lebih tawadu. Wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Subhanallah. Rasulullah, seorang Rasul, diajarkan oleh Allah untuk berdoa, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati. Berarti Rasulullah paham hati seseorang itu dibolak-balikan, tergantung kedekatannya dia dengan siapa. Ya, Insya Allah kita mohon juga kepada Allah agar Allah membalikan hati kita dan mengokohkan hati kita di jalan yang lurus yang Allah ridhai. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, hati itu ada 4. Di manakah hati kita? Pertama, hati yang murni, yang di dalamnya seperti lampu yang bersinar, bercahaya.
Kemudian hati yang tertutup dan penutupnya seperti terikat kuat. Yang ketiga, hati yang terbalik. Yang keempat, hati yang bermuka dua. Boleh jadi kita pernah mengalami ini semuanya. Hati ini kadang-kadang dekat dengan si A, hatinya tertutup. Dekat dengan si B, hatinya terbalik. Dekat dengan si C, hatinya bermuka dua. Ketika dekat dengan si D, hatinya menjadi murni. Ya, jadi ini bisa saja terjadi kepada diri kita. Penjelasannya dalam hal ini, adapun hati yang murni adalah hati orang-orang yang beriman dan lampu yang di dalamnya adalah cahayanya. Adapun hati yang tertutup adalah hati orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Terkadang dunia ini ya karena ada godaan, malam harinya beriman, pagi harinya udah kafir, pagi harinya sudah musyrik. Ya, karena bertemu dengan orang-orang yang kafir dan musyrik dan mengajak kepada dunia tadi. Ya. Kemudian adapun hati yang terbalik, maka itu adalah hati orang yang munafik, ya, yang murni, ia mengetahui lalu mengingkari. Ini Allah paling benci sama orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena Allah sudah mengajarkan, tapi ia berkhianat. Ya, maka neraka yang paling dalam adalah nerakanya orang-orang yang munafik. Kalau musyrik mah udah jelas-jelas dia mah kotor, ya. Tapi ini mah orang yang sudah paham, tapi dia kemudian munafik karena masalah dunia. Artinya dia bisa menyampingkan Allah karena urusan dunia tadi. Ini banyak, ya. Bosnya itu dua biasanya. Ada bos Allah, ada bos dunia. Kadang-kadang kalau bos dunia manggil cepet, iya siap, ya. Tapi kalau bos Allah manggil santai. Itu ya. Oke. Ya insyaallah. Perumpamaan iman di dalam hati laksana tanaman sayur yang disuburkan oleh air yang baik. Ya. Air yang baik pastinya adalah amal-amal kita, ya, sehingga hati kita menjadi subur. Dan perumpamaan sifat munafik laksana luka yang bernanah, yang disuburkan oleh nanah dan darah. Maka di antara dua hal tadi bisa mengalahkan yang lain, pastilah ia menjadi pemenangnya. Ya, maka itu jangan sampai kalah. Hati dan jiwa itu selalu bertengkar. Ya, dalam dunia ini hati menginginkan ini, tapi jiwa tidak mau. Jiwa pengen ke sana, tapi hati nggak mau ini. Jadi perang yang besar adalah perang melawan hawa nafsu tadi. Ya, tapi pernah nggak merasakan gini? Ketika hati tidak ingin, tapi jiwa memaksa. Akhirnya kita berbuat berbuat yang tidak senonoh, berbuat yang maksiat. Ya. Setelah selesai perbuatan itu, kemudian hati kemudian muncul, ada penyesalan di situ. Ya, pernah? Ya Allah, enaknya emang seberapa, tapi terbayang-bayang dosanya terus menerus. Ya, nah begitu. Jadi, yuk. Allah Maha Baik, Allah Maha Ghafurur Rahim. Sekalipun dosa-dosa kita seluas langit dan bumi, insya Allah Allah akan mengampuni kita. Ya. Sebagaimana tadi syair di awal, ya. Kini aku berjalan, ku coba menebar rahmat. Aku coba menebar rahmat, berharap engkau mencintai dan memuliakan diriku. Jadi harapan itu, ya, bukan berharap dapat duit atau berharap dikenal orang, dipuji orang, enggak. Apa yang diharapkan? Berharap Allah mencintai dan berharap Allah memuliakan. Itulah harapan. Ya, oke. Lanjut. Rasulullah bersabda, sesungguhnya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Namun siapa yang dikehendaki, Allah pun bisa menyesatkan. Ada masalah ini. Terkadang urusan Allah itu adalah miliknya orang-orang yang belajar agama, mulai dari madrasah, sanawiyah, ya, kemudian aliyah, sekolah Islam, S1 di Mesir, S2 di Arab dan sebagainya.
Saya rasa orang-orang itulah yang berat. Enggak juga. Bahkan ada orang-orang yang tadinya musuh Allah. Ketika Allah berkehendak, Allah memberikan hidayah, ya, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Maka dalam buku Ihya Ulumuddin, karya besar Imam besar Imam Al-Ghazali, seseorang itu bisa ada dua jalan. Dua jalan, jalan mana yang akan kita dapatkan? Bisa aja memang sekolah dari kecil sudah SD, madrasah, pondok dan sebagainya. Bukan berarti surga itu milik orang-orang yang di pondok pesantren. Belum tentu juga. Ya, semua kembali kepada amal-amal yang dilakukannya. Ya, bukan pula neraka ini miliknya orang-orang yang bermabuk-mabukan dan lalai kepada Allah. Enggak juga. Selama Allah kemudian berkehendak merubahnya, bisa. Ya, nah maka itu ada dua jalan. Pertama dengan jalan yang sekolah tadi atau teori disebutnya. Yang kedua, jalan Allah adalah jalan kehendaknya. Yakni ketika Allah berkehendak merubah seseorang, dia ditarik oleh Allah dengan kesusahan. Dia ditariknya dengan sakit. Dia ditariknya dengan kesengsaraan. Dengan kesakitan. Dari situ ia dirubah oleh Allah, dicuci oleh Allah, dibersihin oleh Allah. Kemudian diajarkan oleh Allah untuk sebut terus namaku, sebut terus namaku. Berzikirlah kepadaku, ingatlah aku terus. Maka kalau di sini ada merasa kelemahan, Pak Ustadz saya nggak bisa baca Al-Quran, nggak masalah. Yang penting kau bisa membaca huruf, kan gitu. Karena Al-Quran sekarang sudah ada, artinya sudah ada Arab Latinnya. Jangan menjadi hijab, jangan menjadi alasan. Jangan pula kau terus mengejar. Konteksnya mengejar apa? Saya mau belajar Al-Quran dulu, kelamaan. Ya, apalagi otak udah tua, ya kan? Udah berumur, agak susah. Boleh aja, boleh, ya. Boleh-boleh saja belajar membaca Al-Quran, itu sah-sah. Tapi juga pahami dengan bahasa yang kita pahami. Allah itu mengerti semua bahasa. Allah itu maha adil. Ya. Jadi dalam arti kata bukan berarti Islam itu harus dengan bahasa Arab saja. Enggak. Saya mengatakan ini. Ya. Insya Allah Al-Quran memang bahasa Arab. Bahasa Arab. Tahu arti Arab? Ar-Rob. Ar-Rob. Ar ini bumi. Rob ini Allah. Arab ini adalah bumi Allah. Maka bahasa Arab adalah bahasa Allah. Itu secara makna. Ya. Nah jadi ketika kita memahami bahasa Arab, kemudian kita pahami dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, maka doa pun akan semakin berkesan, betul? Semakin menyentuh, ya. Nah gitu. Bahkan bahasa semut aja Allah tahu. Bahkan Allah yang menciptakan bahasa semut. Gitu kan? Nah balik lagi. Yuk. Jadi jangan jadi hijab. Kemudian yang penting sekarang ada niatan mau berubah. Satu, niatan berubah dulu. Kemudian istiqomah bersungguh-sungguh. Sekarang berzikirlah. Berzikir ingat Allah. Terus sebut nama Allah terus menerus. Kalau bisa dalam tidur pun kita berzikir. Nah kalau dalam tidur ingat Allah, niscaya Allah ingat sama kita. Barang siapa ingat Allah, Allah akan ingat kepadanya. Nah, jadi dari situlah kita pahami. Jadi ketika orang-orang yang jalurnya jalur sufi ini disebutnya, dia bukan belajar dari orang-orang yang di pondok, enggak belajar, ya. Tapi Allah berkehendak merubah dia. Saat dirubahnya ketika di umur 20, dirubahnya ketika umur 30, dirubahnya ketika umur 40. Boleh-boleh aja. Itu hak Allah. Ya. Karena bahasanya begini. Ada yang muhib, ada yang mahbub. Muhib ini pecinta Allah. Mahbub itu dicintai oleh Allah. Kamu pilih yang mana? Dicintai. Dicintai. Karena kalau dicintai pasti Allah mencintai. Seorang pencinta Allah belum tentu dicinta sama Allah.
Nah, ketika Allah memilihnya, Allah ingin mencintainya, dirubahnya oleh Allah. Diajarkan terus untuk menyebut namanya. Disucikanlah oleh Allah hatinya, jiwanya, ruhnya dibersihkan. Ya, maka insya Allah ketika seseorang itu melalui jalur sufi tadi, boleh jadi dulunya dia musuh Allah, musuhnya Allah, Allah benci sama dia. Tapi ketika Allah berkehendak mau merubahnya, dibimbing, kemudian dia melaksanakan sholat, kemudian dia terus melaksanakan ibadah-ibadah, berbanyak zikir. Nah, itulah yang disebut jalur sufi. Ya, disufikan oleh Allah, disifatkan oleh Allah, dibersihkan, disucikan hatinya. Sehingga ketika para ulama mengatakan jalan menuju Allah itu dengan dua hal. Hal pertama adalah ilmu. Hal kedua adalah zikir. Kalau nggak ada dua pondasi tadi, ya, maka tidak akan sampai. Nah, ilmu menghantarkan kita kepada Allah karena ilmu adalah cahaya. Zikir adalah bekalnya. Kalau kita mau ke Surabaya, ada cahaya, ada kendaraannya, namun nggak ada bekalnya, nyampe nggak kira-kira? Tidak. Berarti bekalnya harus ada, ilmunya juga harus Ada. berilmu, belajar, terus berzikir. Besok belajar, besok berzikir, terus aja berzikir. Ketika berzikir, jangan menginginkan ingin bisa begitu, ingin bisa begini. Los saja, ingat saja terus sama Allah. Ya, nah ketika kalaupun ada keinginan boleh, saya ingin terus dekat denganmu ya Allah. Ya, saya tidak mau jauh darimu ya Allah. Nah, sehingga ketika Syekh Abdul Qadir mengatakan menuju Allah, menuju akhirat, harus talak 3 dunia, ya, menceraikan dunia, menceraikan pertama kesenangan yang melalaikan kita. Kedua, talak duanya keinginan tentang dunia, keinginan ini, ingin itu dimatikan. Sampai Allah hidupkan lagi keinginannya. Saya hanya ingin dekat dengan orang-orang soleh. Saya hanya ingin banyak-banyak di rumahmu ya Allah. Ya, nah itu keinginannya. Kemudian yang ketiga, harapan juga harus ditalak. Ya, karena ketika kita berbuat baik, harapannya ingin dibalas. Betul? Betul. Nah, udah matikan itu semuanya. Karena semua pemberi rezeki adalah Allah. Jadi insya Allah hanya berkata, jika kau taat dan takwa kepadaku, maka aku berikan rezeki yang tidak akan disangka-sangka. Ya, jadi harus yakin. Bahkan Allah katakan, kalau terus kita taat dan istiqomah, maka insya Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Hidup ini hanya cukup aja ya. Nggak usah berlebihan, cukup aja. Ada apa-apa cukup. Ya, mau bayar utang cukup. Mau makan di sini cukup. Lebih juga percuma kan? Ya, toh sekalipun beli makan yang mewah, pakai candlelight, berduaan, ya, pakai beli harganya 3 juta satu porsinya, ya kan? Wah, steak, begitu makanan datang, sudah di depan kita mau makan, baru juga mau potong bistiknya, steaknya, nggak taunya, selamat malam Pak, saya dari KPK. Cakep tuh. Itu makanan yang enak jadi enak kan? Tidak. Enggak enak. Ya, jadi pahit. Ya. Masya Allah, Bapak kena tangkap OTT. Mati. Apa yang terjadi di situ? Penyakit muncul, deg-degan. Kedua, was-was. Ketiga, mikir. Bagaimana kehidupan saya? Bagaimana istri saya? Bagaimana anak-anak saya? Bayangin, ya. Nah jadi tiba-tiba muncullah yang tadinya nggak mah, perutnya sakit mah, ya. Karena mikirin, ya, asam lambung tinggi, ya. Ya itu. Baik, biar cepat ya saya terusin lagi. Firman Allah tentang hati. Ada firman Allah tentang hati yang sakit. Coba lihat, hati kita sakit kan?
Ya, dalam hati mereka ada penyakit lalu ditambah Allah penyakit. Jadi siapapun hati yang sakit, ya, ketika gini, hati yang sakit itu hati yang hampir mati. Hati yang sakit itu tidak mau menerima perkataan-perkataan yang baik. Ya. Jadi hati yang sakit itu selalu suuzon sama orang lain. Ya. Bukan berarti ulama-ulama juga nggak ada hati yang sakit, ada aja. Kalau dia selalu suuzon aja, ya apapun disuuzonin, gitu ya. Nah, jadi hati yang sakit ini adalah hati yang sulit menerima kebaikan-kebaikan. Ya, maka kalau hati yang sakit lama-lama terus bernanah, lama-lama terus mati, hatinya itu sama kayak orang mati. Jadi orang yang hidup tapi hatinya mati itu sama seperti orang mati. Jadi lebih baik mati daripada hidup. Betul? Ketimbang hidup nyempitin aja. Betul? Nah gitu. Nah, hati yang mati ini bisa hidup oleh ruh yang bersih, oleh jiwa yang bersih, oleh hati yang bersih. Contohnya apa? Rasulullah Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang menghidupkan hati orang-orang yang mati. Jadi ketika hati orang mati dihidupkan kembali oleh Rasul agar dia kemudian terus mendekat kepada Allah. Ya. Jadi hatinya hidup lagi. Nah, gitu. Kalau mukjizatnya Nabi Isa, dia menghidupkan orang yang mati. Kayak orang yang sudah meninggal, terus mukjizatnya bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kalau Nabi Muhammad menghidupkan hati yang mati, ya insya Allah hati yang mati akan hidup lagi menjadi orang yang bercahaya. Mana insya Allah ya, kedua-duanya mukjizat. Tapi kalau misalkan mukjizat kita menghidupkan orang yang mati, waduh, kuburan pada bolong semua, ya. Bahaya, ya. Lebih baik menghidupkan hati yang mati, ya. Oke, hati yang terkunci dan tertutup. Sekali-kali tidak demikian sebenarnya, apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka, ya. Jadi kalau sudah tertutup hatinya, yang ada kebencian terus, ya. Dikasih baik benci, ya. Nah itu tadi. Misalkan gini, tahu SMS? Tahu? Senang melihat orang susah. Nah, itu udah hampir-hampir mati tuh, ya. Itu masih. Tapi kalau ada yang mati bukan senang melihat orang susah, nanti ada, ya. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup, ya. Jadi kalau udah ditutup, udah buta hatinya, buta akalnya, buta jiwanya, buta pendengarannya, ya. Di sebelah kita ada yang merengek, dia bodoh amat, cuek, ya. Terkadang ada masalah-masalah yang seperti itu datang kepada saya. Kebanyakan sebuah keluarga dan kebanyakan seorang ibu itu datang kepada saya, dia bawa anaknya. Pak Ustaz, anak saya begini. Ada juga ibu datang ke saya nangis. Dia menceritakan tentang anaknya. Masya Allah, anak saya begini, Pak Ustaz. Tolong, Pak Ustaz, saya gak pengen anak saya seperti ini. Ya, anak saya terbawa pengaruh jiwanya seperti ini, susah diomongin. Ya, saya arahkan pelan-pelan sehingga anak itu kemudian berubah. Kemudian besok kemudian datang ke sini dengan anaknya, baru didoakan, baru dibersihkan, sehingga anaknya menjadi anak yang soleh. Masya Allah, bahagianya melihat anak ibu yang tadinya sangat-sangat nakal kemudian menjadi anak yang soleh. Ya, kemudian ya, hati yang buta. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Ya, jadi kalau mata batin ya, sering kan mendengar kata itu, ya, tolong dong Pak Ustadz bukain mata batin gitu ya. Nah itu, tapi datangnya ke dukun, ya, datangnya ke orang pintar. Nah ini yang ada, yang membuka adalah si iblis tadi. Nih saya buka, biar kamu lihat teman-teman saya, gitu. Dia senang melihat iblis, ya. Nah jadi yang dibuka mata batin adalah membuka mata
Itu semua sifat-sifat Allah ketika sudah terbuka, maka ia tidak lagi buta hatinya. Ya, oke. Kemudian hati yang keras, agar dia Allah menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu sebagai cobaan bagi orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Ya, jadi kalau hati sakit, pasti hatinya akan kasar. Ketika hati kasar, hati keras, ini empatinya sudah berkurang, rasa itu sudah berkurang. Terkadang ya Allah, kok susah banget ya ngeluarin air mata. Apakah mungkin air mata saya sudah kering karena terlalu banyak susahnya kali ya, lebay. Bukan itu. Meneteskan air mata itu sesuatu yang gak bisa diukur dengan apapun. Itu kebahagiaan. Apalagi meneteskan air mata yang mahal. Ya, hanya 3 air mata yang mahal. Selebihnya murah semua. Ya, air mata yang mahal yang pertama, air mata kerinduan kepada Allah. Dia merindukan Allah sehingga dia meneteskan air mata. Sama seperti kamu merindukan pasanganmu sampai kamu meneteskan air mata, karena nggak bisa ketemu, ya, jauh, long distance dan sebagainya. Oke, sampailah nangis, aduh, kenapa? Mikirin foto ini. Ya, Ya kan? Tapi boleh-boleh aja, nggak masalah, itu artinya hati kita sedang kesana. Tapi boleh nggak hati kita kepada Allah, kemudian kita menangis saat salat tahajud? Ya, bayangkan tuh, subhanallah. Hambaku dia meneteskan air mata karena merindukanku. Maka itu sangat mahal. Kata Allah, turunlah hadis qudsi, maka barang siapa hambaku yang meneteskan air mata karena ia merindukanku, maka aku haramkan neraka menyentuh mereka. Masya Allah. Ya, neraka ini apa sih? Neraka ini kan kita belum tahu, belum paham ya. Gambarannya itu neraka itu yang namanya neraka, kesusahan, kesulitan, kesengsaraan, ketidakenakan, apapun yang namanya sakit itu neraka. Ya. Dan dunia ini neraka yang paling atas. Ya, neraka yang paling atas. Kenapa? Ya, bapak kita Nabi Adam itu awalnya di surga. Karena dia melakukan kesalahan, dia turunkan ke muka bumi ini. Nah, ini karena ganja. Kemudian akal buruk tunduk terhadap jiwa. Jiwa yang amarah akan menggunakan akal untuk berbuat buruk. Kemudian jiwa dan akal akan memerintahkan anggota tubuh jasad untuk melaksanakan dengan menyampingkan hatinya. Nah, ini kalau sama-sama kedua-duanya saya bikin bapak. Kemudian setelah itu ada hal-hal yang menyertai, sebagaimana tadi saya bilang, ada kunci mobil, ada pengendara, ada penasehat, ya, ada kitabullahnya, ada lagi apa? Penumpang. Nah, penumpangnya itu yang dibawa yang satu, angkutannya tukang tidur mulu. Iblis dalam diri kita membiarkan, pasti akan mengganggu. Dan gangguan yang paling berat di siang hari, habis makan, ngantuk. Nah, itu dia. Jadi iblisnya pasti bikin udah ngantuk, tidur. Nah, tidur. Dengan tidur ilmu tidak akan Masuk. Nah, itu dia. Berarti dia berhasil. Ya, maka saya ingatkan sebelum memulai agar berhati-hati dengan yang namanya ya. Apalagi misalkan kenyang, ya, semalam kurang tidur, kena AC pula, cepat banget itu, indah. Meskipun dalam satu sisi Allah lah yang menidurkan kita dan Allah juga yang menggenggam jiwa kita, tapi bukan berarti ketika mau menerima ilmu Allah terus kita tidur, Allah ini yang genggam, ya bukan gitu ya. Dalam hal ini bukan Allah tapi musuhnya Allah, ya. Sebetulnya kalau kita sudah tahu kenikmatan yang paling nikmat, ya, di dunia ini kira-kira apa? Duit banyak? Tidak. Harta banyak?
Tidak. Rumah gede? Tidak. Mobil banyak? Tidak. Jadi nikmat yang paling enak apa? Sehat. Oke, sehat. Ada lagi yang lebih tinggi dari sehat? Iman. Iman Iman Islam. dan Oke, masih ada lagi. Yang paling nikmat sekali. Nah, itu dia. Nikmat yang paling nikmat adalah tidur. Sok aja. Duit banyak, tapi belum tidur-tidur. Bisnis banyak, belum tidur-tidur. Ya. Sudah penat dengan pekerjaan, pulang ke rumah, ya. Meskipun istri sudah siap gitu ya, tapi kitanya lemes, ngantuk. Ditawarin proyek yang nilainya besar, ogah nanti aja dah, saya mau tidur dulu. Jadi tidur adalah pilihan utama, ya. Nah, begitulah Allah tunjukkan bahwa tidur itulah sebuah kenikmatan. Maka orang yang ketika meninggal jiwanya tidur, nikmatnya sebagaimana nikmat tidur tadi. So, tidur yang 8 jam seperti sebentar ya. Iya. Coba kalau nikmat lagi tidur dibangunin baru juga tidur sejam, ngambek nggak? Pasti. Nah, gitu. Ya. Padahal bangunin sama Marilyn Monroe gitu kan, udah kondisinya siap lagi sunnah Rasul, tetap aja nggak mau. Ya, yang paling nikmat adalah tidur. Maka itu ada istilah para ulama mengatakan surga, kenikmatan dalam alam barzah adalah sebagaimana kita sedang tidur. Gitu. Jadi nikmat yang paling nikmat. Oke? Dari Imam Al-Ghazali, ruh menghidupkan manusia. Selama ruh manusia ada dalam jasadnya, maka manusia tersebut akan hidup. Namun ketika manusia dicabut ruh atau nyawanya, maka ruh akan kembali kepada yang memilikinya. Maka jasad manusia akan mati. Saya sedikit menggambarkan tentang ruh, ya. Saya analogikan atau saya perumpamakan, ya. Karena manusia ini kalau diumpamain akan mudah, betul, ya. Nah, ini apa? Kunci mobil. Ini ruh secara syariat, ya. Kemudian di luar mobil, nah itulah jasadnya, ya. Kunci ini milik Allah. Allah meniupkannya ketika itu jasad berusia 40, ditiupkan, dimasukkan lagi. Kunci ketemu mobil, kemudian Allah yang meniupkan, atau katakanlah Allah yang menstarter. Ya, hidup kan? Hidup. Berarti kunci dan mobilnya masih berfungsi. Ya, masih bersih, belum berfungsi karena masih 4 bulan. Siap. Kemudian diturunkanlah, ya, ruh dan mobil hidup, tetapi tidak berjalan karena belum bisa melakukan amal-amal, ya. Nah, untuk bisa melakukan amal-amal, Allah sertakan, ada yang menyertai. Kalau bahasa Al-Quran disebutnya qarin. Tahu qarin? Qala qarimu Rabbana la ataytahu walakin kana dalalin baik. Qarin ini yang menyertai kita, ya. Atau bahasa juga ada orang yang mengatakan kembarannya kita, betul, ya. Nah, itulah yang disebut jiwa. Jiwa itu yang mengendarai. Jadi yang mengendarai mobil itu adalah jiwa. Ruh, jiwa, dan jasad. Sudah? Kemudian mobil itu nggak akan bisa berjalan manuver dengan baik kalau tidak punya komputernya. Betul? Ya, bensinnya bisa mengukur kalau udah mau habis, ya. Kemudian temperaturnya, itu komputer semua. Maka Allah karuniakan akal. Akal dalam kendaraan itu, ya. Akalnya sudah, ruhnya sudah, yang mengendarainya sudah. Masih Allah kurang. Wah, ini harus ada penasehatnya di sampingnya nih, ya. Di sampingnya, kalau suami kita nyetirnya ngebut-ngebut, istri ngasih tahu kan, atau anak kasih tahu kan,
jangan ngebut-ngebut ya, gitu kan? Nah, maka diturunkanlah hati. Hati tempatnya sifat-sifat yang baik. Jiwa, Allah karuniakan memang jiwa itu selalu memiliki hawa nafsu. Ya. Nah, hawa nafsu ini terbagi-bagi mulai dari hawa nafsu yang paling buruk. Hawa nafsu paling buruk amaratun bisu'i kalau dalam Al-Quran, yakni hawa nafsu yang menginginkan keburukan-keburukan, tidak mau mendengarkan kebaikan-kebaikan. Ya, bayangkan jiwa kalau misalkan dikuasai oleh yang buruk, hati nggak didengar, kemana aja dia akan kendaraan itu. Kemudian Allah karuniakan lagi yang namanya kitab atau buku petunjuk, agar sekian ganti oli dan sebagainya, perawatan dan sebagainya, maintenance dan sebagainya, kan ya? Dia nggak pedulikan itu kitabnya, gas aja terus. Kemudian ada yang ngajak, woi mau cepet nggak? Ikut gua. Ya, harusnya jalan yang lurus panjang, potong jalan aja, potong jalan. Akhirnya jalannya rusak. Cepet, mau kaya nggak? Mau cepet ini nggak? Mau cepet gitu nggak? Nah ini dunia ini begini, ya. Akhirnya dia ikut. Kemudian terjadi apa? Karena jalannya motong-motong terus, jalannya rusak-rusak, ya tersesatlah. Kemudian kendaraannya kalau melewati jalan yang rusak, kakinya akan rusak. Yes. Ya, shockbreakernya rusak. Ya, kemudian long terornya, ya pada goblak semua. Nah, itulah manusianya. Kalau secara manusia kalau motong jalan melulu, ya maka jangan heran kalau stroke. Karena kaki-kakinya rusak. Betul? Nah, itu semua adalah perjalanan. Ya, jangan sekali-kali kita menyalahkan makanan ataupun hal-hal yang tidak patut kita salahkan. Ya, harusnya kita melihat diri kita sendiri. Oke, sudah ingat, sudah gampang digituin. Ya, artinya diperumpamakan dengan analogi tadi, mudah kan? Nah, ketika Allah hendak mencabut ruhnya, berarti Allah mencabut Kunci. mati gak mobilnya? Mati. Kalau sudah mati, kira-kira Allah akan membalas keburukan si pengendara tadi, ya, apakah mobilnya yang dipukul atau pengendaranya yang dipukul? Pengendara. Berarti mobilnya akan kembali ke tanah lagi. Betul. Pengendaranya akan mendapatkan konsekuensi atas perbuatannya. Betul. Maka jiwa itulah yang menentukan kita ini masuk surga atau masuk neraka. Akal juga menentukan kita masuk surga atau masuk Neraka. hati juga sama. Nah, itulah kadang-kadang kita nggak lupa dengan hal ini. Kita repot dan sibuk membersihkan jasadnya, membersihkan mobilnya, nggak sibuk memperbaiki yang kendaraannya. Nah, maka kalau sudah sadar sekarang mau menjadi orang yang berakhlak mulia, berusaha menjadi orang yang berakhlak baik, maka yang dirubah adalah pengendaranya dan juga semua yang menyertai mereka. Ya, oke, paham sudah? Nah, jadi saya kasih contoh lagi, ya. Pak Teguh saya cubit sakit? Sakit kan? Tapi kalau Pak Teguh ruhnya sudah diambil, saya cubit Pak Teguh sakit? Ngomong aja nggak bisa. Ya. Iya, betul. Kemudian saya ambil golok, saya potong-potong aja, nggak ada teriakan aduh. Berarti yang sakit jasadmu ketika saya cubit atau ruhmu yang sakit? Sekarang kita bisa jawab ruh. Tapi emang jasadnya sakit. Nah, gitu. Jadi kalau kita sakit, berarti batin kita yang sakit, bukan jasad kita yang sakit. Betul? Ya, pahami ya? Ya, berarti pentingnya kita menjaga batin kita. Oke? Yuk. Ruh kotor akan mengotori. Padahal ruh waktu bayi kenapa kok bisa kotor? Tadi ada perjalanan. Itulah yang membuat ruh menjadi kotor.
Setiap anak Adam yang baru lahir terlahir dengan ruh yang bersih. Ruh menjadi kotor dikarenakan amal-amal perbuatan buruknya. Sekarang timbang-timbang diri kita. Gampang caranya. Tutup lagi mata karena ketika meninggalkan dunia kita harus menutupnya. Maka itu ulama juga mengatakan dunia itu tidak seluas dengan selebar daun kelor. Ya, ditutup aja daun kelor pasti akan tertutup dunianya. Betul? Maka itu ketika kita menutup mata kita, sedikit cepat kita melihat amal kita. Kita lihat perbuatan kita. Ya, lihat kemudian buka 5 detik buka. Saya tanya, mana selama hidup kamu yang kamu kumpulkan lebih banyak? Dosa atau pahala? Kita akan jawab dengan mudah kan? Tanpa pikir panjang kan? Betul? Dosa. Terus kita mau bangga? Tidak. Terus kita mau biasa-biasa aja gitu? Tidak. Padahal kita akan bertemu dengan Allah. Ya. Nah itulah ketika kita sadar, maka kita harus berubah. Ya. Oke. Ruh bersih mensucikan. Setiap amal perbuatan baik yang dilandasi, landasnya apa? Al-Quran. Kemudian as-sunnah dan sifat-sifat roba. Karena banyak orang yang berbuat baik, katakanlah dia karena landasan Al-Quran, landasan sunnah, tapi dalam hatinya karena dia ingin dilihat oleh orang. Berarti tidak menggunakan sifat-sifat robaniyah. Kalau udah menggunakan sifat robaniyah itu udah ikhlas. Ya, ketika memberi tidak akan menunggu harapan dibalas. Betul? Ya udah serahkan kepada Allah. Ya kan? Toh pasti kebaikan itu akan datang. Ya. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebaikan melainkan Allah pasti akan membalasnya dengan kebaikan. Enggak dapat di dunia kebaikannya, insya Allah kebaikannya dapat di akhirat. Ya. Jadi semua amal-amal yang baik akan menghantarkan ruhnya menjadi bersih. Maka insya Allah, kenapa dikatakan sedekah itu bisa menolak bala, menolak kedatangan hal-hal yang buruk. Karena hal buruk datang bisa mengotori ruh, betul? Nah, maka itu banyaklah bersedekah. Ya, karena bersedekah ini ada beberapa tingkatan. Pertama yang paling tinggi adalah bersedekah dengan ilmu. Kemudian, kalau nggak bisa bersedekah dengan ilmu, bersedekahlah dengan harta. Nggak bisa dengan harta, bersedekahlah dengan jiwa, dengan tenaga. Ya, nggak bisa lagi bersedekah dengan jiwa, bersedekahlah dengan doa. Ya. Masih belum bisa, bersedekahlah dengan senyum. Ya, senyum aja belum. Nggak bisa juga dikubur aja. Ya. Nah, ini masya Allahnya apa? Ruh bersih bisa mensucikan. Mungkin pernah dengar kali kata ruqyah ya. Ruqyah dan ruhyah. Kadang-kadang ruqyah ini udah dianggap hal yang buruk. Bahkan ada yang mengatakan tuh barang siapa yang diruqyah nggak akan masuk surga. Ini aneh. Ya. Ruqyah ini sebetulnya itu sebuah hidayah, sebuah pertolongan dari Allah kepada hambanya untuk disadarkan. Sadar diri kita ini, kemudian kita dengan sadar kita bertobat. Dengan bertobat, akhirnya kita dibersihkan. Dibersihkan apa yang dibersihkan? Ruhnya, jiwanya, akalnya, hatinya. Ya, kalau sudah diberikan keluar kotoran-kotorannya, ya, kemudian untuk menjaga ruh itu tetap bersih, maka disebut ruhyah. Ada ruhyah, ada ruhyah. Ruhyah ini perjalanan, karena kita masih berjalan. Perjalanan kemana? Perjalanan menuju kesucian ruh. Karena kita bayi, ruhnya bersih. Ketika meninggal ruhnya seperti bayi enggak? Nah ini PR. Kalau bisa lebih bersih dari bayi dan bawa amal yang baik untuk kita. Betul? Nah, begitu ya. Oke. Dan insya Allah ruh yang kotor. Contohnya gimana sih ruh yang kotor ini gini? Orang punya masalah. Beratkah, kecilkah, datang ke majelis, ketemu saya konsultasi. Saya tidak bilang bahwa ruh mereka kotor, enggak. Tetapi insya Allah dengan bimbingan akan mensucikan ruhnya, menenteramkan dirinya. Ya, kemudian dibimbinglah tobat di sini. Setelah dibimbing tobat, kemudian disuruh berzikir.
Karena dengan berzikir akan mengeluarkan kotoran-kotoran, mengingat Allah. Ya, nah dari situ kemudian keluarlah baik kotoran syariat maupun kotoran hakikat. Maksudnya apa? Syariat ini yang terlihat, hakikat ini yang terasa. Ya, yang kita lihat keluarnya adalah ya seperti lendir. Padahal kita baru makan complok tapi nggak keluar complok. Ya, yang keluar adalah lendir-lendir, dahak-dahak dari kepala kalau berat, dari dada kalau berat, ya dari kaki kalau kaki sakit. Tiba-tiba keluar tuh dengan menyebut nama Allah. Ya, karena kita bertobat kemudian kita mohon Allah, ya Allah keluarkan semua masalah, keluarkan semua yang kotor, keluarkan semua yang tidak baik sesuai dengan doa keluar. Ya, karena kita mohonnya ridho. Ya, yang didoakan ridho, yang memohon ridho, Allahnya akan ridho. Maka keluarlah yang kotor tadi, yang keluar, masya Allah. Ya, banyak. Kemudian itu saya diikat aja. Ya, kalau dibawa ke dokter masukin lab, insya Allah isinya jin semua. Ya, itu hal-hal yang buruk semua, jin kafir semua. Yang kafir dalam diri kita karena perbuatan kita, jangan nyalahin jin. Ya, karena perbuatan kita ya. Kalau kata jin, lo yang berbuat dosa, gue yang disalahin, gitu kan? Nah, jadi kemudian hakikatnya apa? Yang buruk tadi, rasa. Apa hakikat yang tidak baik? Gak enak, sakit. Kemudian malas ibadah. Ada hal-hal yang lain yang diantaranya sombong, takabur, uzur, syirik, dengki. Nah itu adalah hakikat-hakikat yang buruk yang membuat diri kita menjadi kotor. Ya, sehingga dengan bersihnya keluar secara syariat dan hakikat, maka jasad ini pun juga akan dibawanya dengan ingin berbuat baik, ini perubahan. Oke, ya. Nah, sehingga ruh yang kotor tadi dibersihkan oleh ruh yang bersih. Nah, harapan saya baliknya, Bapak, Ibu datang ke sini, ukhubul ilmu, belajar. Maka suatu saat saya berharap Bapak dan Ibu bisa mensucikan ruh yang lain, bisa mensucikan ruh orang tuanya mungkin, istrinya mungkin, suaminya mungkin, anak-anaknya, ya. Nah, sehingga bisa bermanfaat. Karena ketika ruhnya bersih, maka kita pun akan sama-sama ke surga. Nggak dipisahin nanti. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Ya. Oke, lanjut. Dampak ruh yang kotor. Nah, ini ruh yang kotor ini dampaknya apa? Jiwa, hati, dan akal manusia sebagai inisiator. Dalam beramal, ia selalu melakukan amal-amal yang buruk sehingga mengotori dan membutakan jiwa, membutakan akal, dan membutakan hati. Di dunia akan merugi, di akhirat akan merana. Mau nggak? Enggak. Tentu tidak akan mau ya, dunianya rugi, akhiratnya merana. Ya, ini karena dampak ruh yang kotor tadi. Kenapa kok di akhirat merugi? Di akhirat, di dunia merugi. Ruh yang kotor ini kalau Allah balas keburukannya di dunia, ya, maka Allah akan balasnya dengan kesulitan dan kebanyakan dengan sakit. Maka itu ketika sakit ini di majelis atau di tempat saya bagi dengan 3 kategori. Pertama, sakit yang diuji oleh Allah. Kedua, sakit yang ditegur oleh Allah. Ketiga, sakit yang diazab oleh Allah. Saya tidak boleh mengatakan kamu diazab, enggak. Saya tidak akan pernah berkata seperti itu. Karena diri kita akan menilai diri kita sendiri. Gampang kok. Dasarnya apa? Dasarnya sunnah. Ya, Al-Quran, sunnah sudah menjadi dasar yang sangat-sangat kuat. Ya, ketika kamu datang, Pak Ustadz, saya diuji. Ujian itu hanya diberikan oleh Allah kepada yang pertama, para nabi. Kita bukan para nabi, oke, yang paling berat. Yang kedua, para wali. Yang ketiga, orang-orang soleh. Orang-orang soleh adalah orang-orang yang selalu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, itulah orang yang diuji. Maka selain itu, apakah ada yang diuji? Kata sahabat Rasul kepada Rasul. Rasul menjawab, tidak ada.
Yang diuji hanya orang soleh, para wali, dan para nabi. Ya kalau misalkan kita nggak pernah sholat, kita sakit, kemudian kita ngomong kita diuji, malu kan? Atau sholatnya belang bentong kita dikatakan uji. Bahkan sampai ngancam-ngancam, awas kalau nggak kena dapat THR saya akan begini, saya akan begini. Mogok lah, itulah, inilah, ngambek lah, ya sampai di rumah berantem lah sama istri. Aduh, masya Allah. Ya. Oke, udah siap semua? Siap. Udah kumpul semua? Orang kita mana? Om Roy? Ada? Ada. Sini. Ini kenalkan, Om Roy adalah orang Trans 7, ya, mantan. Dia produser masih dunia lain. Sekarang bertobat ya. Akibat MDL masih dunia lain live ya, karena MDL kan. Ya. Nah, alhamdulillah ketarik ya. Nah, gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Semoga Allah menguatkan hati kita, ya. Amin. Terlebih-lebih menjaga mata kita untuk tidak mengantuk, ya. Baik, kita coba dan kita mulai dengan mengenali hati, ya. Tolong perhatikan hati kita dengan sungguh-sungguh. Bismillah. Apa itu hati? Allah berfirman, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Mungkin doa ini kita udah umum ya. Tapi pernah nggak kamu bertanya kepada Allah? Konteksnya kenapa Allah mengajarkan doa ini? Allah mengajarkan doa ini agar kita membacanya, kemudian kita berdoanya kepada Allah yang menulis doa ini. Ini Masya Allah, manusia diajarin aja masih bebel. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Allah yang mengajarkan, Allah yang menuliskan. Kita disuruh baca, kemudian kita suruh baca, berdoa kepada yang memberi tulisan ini. Subhanallah. Kalau Allah tidak mengajarkan, wah tambah bubel kita ya. Diajarin aja masih nggak ngerti. Ya Allah. Nah, sekarang kita coba tes hati kita. Sejauh mana hati kita bisa bergetar dengan doa ini? Ya, mau coba? Coba ya. Yuk, kita mulai dengan doa. Tundukkan hatimu, tundukkan kepalamu, dan tutup matamu. Ingat, ketika nutup mata, hati-hati ya. Ini tipis banget antara Allah dan iblis. Ya, kalau iblis nutup mata, makin enak. Ya. Tidur. Tapi kalau Allah yang menutupkan mata, kita akan bergetar hati kita. Ya, maka kita coba lihat, apakah setelah doa masih tutup terus? Ya, bismillah. Agar doanya lebih khusyuk, lebih tawadu, ya. Saya akan iringi dengan irama yang menghantarkan hati kita, ya, menuju Sang Khalik, ya. Lebih mudah menuju Sang Khalik. Mudah-mudahan dengan irama ini kita bisa lebih khusyuk, lebih tawadu.
wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Subhanallah. Rasulullah seorang Rasul diajarkan oleh Allah untuk berdoa, wahai zat yang maha membolak-balikan hati. Berarti Rasulullah paham hati seseorang itu dibolak-balikan, tergantung kedekatannya dia dengan siapa. Ya, insya Allah kita mohon juga kepada Allah agar Allah membalikkan hati kita dan mengokohkan hati kita di jalan yang lurus yang Allah ridhai. Amin. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, hati itu ada 4. Di manakah hati kita? Pertama, hati yang murni, yang di dalamnya seperti lampu yang bersinar, bercahaya. Kemudian hati yang tertutup dan penutupnya seperti terikat kuat. Yang ketiga, hati yang terbalik. Yang keempat, hati yang bermuka 2. Boleh jadi kita pernah mengalami ini semuanya. Hati ini kadang-kadang dekat dengan si A, hatinya tertutup. Dekat dengan si B, hatinya terbalik. Dekat dengan si C, hatinya bermuka 2. Ketika dekat dengan si D, hatinya menjadi murni. Ya, jadi ini bisa saja terjadi kepada diri kita. Penjelasannya dalam hal ini, adapun hati yang murni adalah hati orang-orang yang beriman, dan lampu yang di dalamnya adalah cahayanya. Adapun hati yang tertutup adalah hati orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Terkadang dunia ini ya karena ada godaan, malam harinya beriman, pagi harinya udah kafir, pagi harinya sudah musyrik. Ya, karena bertemu dengan orang-orang yang kafir dan musyrik dan mengajak kepada dunia tadi. Ya. Kemudian adapun hati yang terbalik, maka itu adalah hati orang yang munafik, ya, yang murni, ia mengetahui lalu mengingkari. Ini Allah paling benci sama orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena Allah sudah mengajarkan, tapi ia berkhianat. Ya, maka neraka yang paling dalam adalah nerakanya orang-orang yang munafik. Kalau musyrik mah udah jelas-jelas dia mah kotor, ya. Tapi ini mah orang yang sudah paham, tapi dia kemudian munafik karena masalah dunia. Artinya dia bisa menyampingkan Allah karena urusan dunia tadi. Ini banyak, ya. Bosnya itu 2 biasanya. Ada bos Allah, ada bos dunia. Kadang-kadang kalau bos dunia manggil cepet, iya siap, ya. Tapi kalau bos Allah manggil santai. Itu ya. Oke. Ya insyaallah. Perumpamaan iman di dalam hati laksana tanaman sayur yang disuburkan oleh air yang baik. Ya. Air yang baik pastinya adalah amal-amal kita, ya, sehingga hati kita menjadi subur. Dan perumpamaan sifat munafik laksana luka yang bernanah, yang disuburkan oleh nanah dan darah. Maka di antara 2 hal tadi bisa mengalahkan yang lain, pastilah ia menjadi pemenangnya. Ya, maka itu jangan sampai kalah. Hati dan jiwa itu selalu bertengkar. Ya, dalam dunia ini hati menginginkan ini, tapi jiwa tidak mau. Jiwa pengen ke sana, tapi hati nggak mau ini. Jadi perang yang besar adalah perang melawan hawa nafsu tadi. Ya, tapi pernah nggak merasakan gini? Ketika hati tidak ingin, tapi jiwa memaksa. Akhirnya kita berbuat berbuat yang tidak senonoh, berbuat yang maksiat. Ya. Setelah selesai perbuatan itu, kemudian hati kemudian muncul, ada penyesalan di situ. Ya, pernah? Ya Allah, enaknya nggak seberapa, tapi terbayang-bayang dosanya terus menerus. Ya. Nah begitu. Jadi, yo Allah Maha Baik, Allah Maha Ghafurur Rahim. Sekalipun dosa-dosa kita seluas langit dan bumi, insya Allah Allah akan mengampuni kita. Amin. Ya. Sebagaimana tadi syair di awal, ya. Kini aku berjalan, ku coba menebar rahmat. Aku coba menebar rahmat, berharap engkau mencintai dan memuliakan diriku. Jadi harapan itu, ya, bukan berharap dapat duit atau berharap dikenal orang, dipuji orang, enggak.
Apa yang diharapkan? Berharap Allah mencintai dan berharap Allah memuliakan. Itulah harapan. Ya, oke. Lanjut. Rasulullah bersabda, sesungguhnya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Namun siapa yang dikehendaki, Allah pun bisa menyesatkan. Ada masalah ini. Terkadang urusan Allah itu adalah miliknya orang-orang yang belajar agama, mulai dari madrasah, sanawiyah, ya, kemudian aliyah, sekolah Islam, S1 di Mesir, S2 di Arab dan sebagainya. Saya rasa orang-orang itulah yang berhak. Enggak juga. Bahkan ada orang-orang yang tadinya musuh Allah. Ketika Allah berkehendak, Allah memberikan hidayah, ya, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Maka dalam buku Ihya Ulumuddin, karya besar Imam besar Imam Al-Ghazali, seseorang itu bisa ada dua jalan. Dua jalan, jalan mana yang akan kita dapatkan? Bisa aja memang sekolah dari kecil sudah SD, madrasah, pondok dan sebagainya. Bukan berarti surga itu milik orang-orang yang di pondok pesantren. Belum tentu juga. Ya, semua kembali kepada amal-amal yang dilakukannya. Ya, bukan pula neraka ini miliknya orang-orang yang bermabuk-mabukan dan lalai kepada Allah. Enggak juga. Selama Allah kemudian berkehendak merubahnya, bisa. Ya, nah maka itu ada dua jalan. Pertama dengan jalan yang sekolah tadi atau teori disebutnya. Yang kedua, jalan Allah adalah jalan kehendaknya. Yakni ketika Allah berkehendak merubah seseorang, dia ditarik oleh Allah dengan kesusahan. Dia ditariknya dengan sakit. Dia ditariknya dengan kesengsaraan. Dengan kesakitan. Dari situ ia dirubah oleh Allah, dicuci oleh Allah, dibersihin oleh Allah. Kemudian diajarkan oleh Allah untuk sebut terus namaku, sebut terus namaku. Berzikirlah kepadaku, ingatlah aku terus. Maka kalau di sini ada merasa kelemahan, Pak Ustadz saya nggak bisa baca Al-Quran, nggak masalah. Yang penting kau bisa membaca huruf, kan gitu. Karena Al-Quran sekarang sudah ada, artinya sudah ada Arab Latinnya. Jangan menjadi hijab, jangan menjadi alasan. Jangan pula kau terus mengejar. Konteksnya mengejar apa? Saya mau belajar Al-Quran dulu. Kelamaan. Ya, apalagi otak udah tua. Ya kan? Udah berumur. Agak susah. Boleh aja, boleh. Ya. Boleh-boleh saja. Belajar membaca Al-Quran itu sah-sah. Tapi juga pahami dengan bahasa yang kita pahami. Allah itu mengerti semua bahasa. Allah itu maha adil. Ya. Jadi dalam arti kata bukan berarti Islam itu harus dengan bahasa Arab saja. Saya mengatakan ini. Ya. Insya Allah Al-Quran memang bahasa Arab. Bahasa Arab. Tahu arti Arab? Ar-Rob. Ar-Rob. Ar ini bumi. Rob ini Allah. Arab ini adalah bumi Allah. Maka bahasa Arab adalah bahasa Allah. Itu secara makna. Ya. Nah jadi ketika kita memahami bahasa Arab, kemudian kita pahami dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, maka doa pun akan semakin berkesan, betul? Semakin menyentuh, ya. Nah gitu. Bahkan bahasa semut aja Allah tahu. Bahkan Allah yang menciptakan bahasa semut. Gitu kan? Nah balik lagi. Yuk. Jadi jangan jadi hijab. Kemudian yang penting sekarang ada niatan mau berubah. Satu, niatan berubah dulu. Kemudian istiqomah bersungguh-sungguh. Sekarang berzikirlah. Berzikir ingat Allah. Terus sebut nama Allah terus menerus. Kalau bisa dalam tidur pun kita berzikir. Nah kalau dalam tidur ingat Allah, niscaya Allah ingat sama kita.
siapa ingat Allah, Allah akan ingat kepadanya. Nah, jadi dari situlah kita pahami. Jadi ketika orang-orang yang jalurnya jalur sufi nih disebutnya, dia bukan belajar dari orang-orang yang di pondok, enggak belajar, ya. Tapi Allah berkehendak merubah dia. Saat dirubahnya ketika di umur 20, dirubahnya ketika umur 30, dirubahnya ketika umur 40. Boleh-boleh aja. Itu hak Allah. Ya. Karena bahasanya gini, ada yang muhib, ada yang mahbub. Muhib ini pecinta Allah. Mahbub itu dicintai oleh Allah. Kamu pilih yang mana? Dicintai. Dicintai. Karena kalau dicintai pasti Allah mencintai. Seorang pencinta Allah belum tentu dicinta sama Allah. Gitu. Tapi seorang yang dicintai oleh Allah, yang mahbub, pasti Allah mencintai. Nah ketika Allah memilihnya, Allah ingin mencintainya, dirubahnya oleh Allah. Diajarkan terus untuk menyebut namanya. Disucikanlah oleh Allah hatinya, jiwanya, ruhnya dibersihkan. Ya. Maka insya Allah ketika seseorang itu melalui jalur sufi tadi, boleh jadi dulunya dia musuh Allah, musuhnya Allah. Allah benci sama dia. Tapi ketika Allah berkehendak mau merubahnya, dibimbing, kemudian dia melaksanakan sholat, kemudian dia terus melaksanakan ibadah-ibadah, berbanyak zikir. Nah itulah yang disebut jalur sufi. Ya, disufikan oleh Allah, disifatkan oleh Allah, dibersihkan, disucikan hatinya. Sehingga ketika para ulama mengatakan jalan menuju Allah itu dengan dua hal. Hal pertama adalah ilmu. Hal kedua adalah zikir. Kalau nggak ada dua pondasi tadi, ya, maka tidak akan sampai. Nah, ilmu menghantarkan kita kepada Allah, karena ilmu adalah cahaya. Zikir adalah bekalnya. Kalau kita mau ke Surabaya, ada cahaya, ada kendaraannya, namun nggak ada bekalnya, nyampe nggak kira-kira? Tidak. Berarti bekalnya harus ada, ilmunya juga harus Ada. berilmu, belajar, terus berzikir. Besok belajar, besok berzikir, terus aja berzikir. Ketika berzikir, jangan menginginkan ingin bisa begitu, ingin bisa begini. Los saja, ingat saja terus sama Allah. Ya, nah ketika kalaupun ada keinginan boleh, saya ingin terus dekat denganmu ya Allah. Ya, saya tidak mau jauh darimu ya Allah. Nah, sehingga ketika Syekh Abdul Qadir mengatakan menuju Allah, menuju akhirat, harus talak 3 dunia. Ya, menceraikan dunia, menceraikan pertama kesenangan yang melalaikan kita. Kedua, talak duanya keinginan tentang dunia, keinginan ini, ingin itu dimatikan. Sampai Allah hidupkan lagi keinginannya. Saya hanya ingin dekat dengan orang-orang soleh. Saya hanya ingin banyak-banyak di rumahmu ya Allah. Ya, nah itu keinginannya. Kemudian yang ketiga, harapan juga harus ditalak. Ya, karena ketika kita berbuat baik, harapannya ingin dibalas. Betul? Betul. Nah, udah matikan itu semuanya. Karena semua pemberi rezeki adalah Allah. Jadi insya Allah hanya berkata, jika kau taat dan takwa kepadaku, maka aku berikan rezeki yang tidak akan disangka-sangka. Ya, jadi harus yakin. Bahkan Allah katakan, kalau terus kita taat dan istiqomah, maka insya Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Hidup ini hanya cukup aja ya. Nggak usah berlebihan, cukup aja. Ada apa-apa cukup. Ya. Mau bayar utang cukup, mau makan di sini cukup. Lebih juga percuma kan? Ya, toh sekalipun beli makan yang mewah, pakai candlelight, berduaan, ya, pakai lilin, harganya 3 juta satu porsinya, ya kan? Wah, steak, begitu makanan datang, sudah di depan kita mau makan, baru juga mau potong bistiknya, steaknya, nggak tahunya. Selamat malam Pak, saya dari KPK. Cakep tuh. Itu makanan yang enak jadi enak kan? Tidak. Nggak enak. Ya, jadi pahit. Ya.
Masya Allah, Bapak kena tangkap OTT. Mati. Apa yang terjadi di situ? Penyakit muncul, deg-degan. Kedua, was-was. Ketiga, mikir. Bagaimana kehidupan saya? Bagaimana istri saya? Bagaimana anak-anak saya? Bayangin, ya. Nah jadi tiba-tiba muncullah yang tadinya nggak mah, perutnya sakit mah, ya. Karena mikirin, ya, asam lambung tinggi, ya. Ya itu. Baik, biar cepat ya saya terusin lagi. Firman Allah tentang hati. Ada firman Allah tentang hati yang sakit. Coba lihat, hati kita sakit kan? Ya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakit. Jadi siapapun hati yang sakit, ya, ketika gini, hati yang sakit itu hati yang hampir mati. Hati yang sakit itu tidak mau menerima perkataan-perkataan yang baik, ya. Jadi hati yang sakit itu selalu suuzon sama orang lain, ya. Bukan berarti ulama-ulama juga nggak ada hati yang sakit, ada aja. Kalau dia selalu suuzon aja, ya, apapun disuuzonin, gitu ya. Nah, jadi hati yang sakit ini adalah hati yang sulit menerima kebaikan-kebaikan, ya. Maka kalau hati yang sakit lama-lama terus bernanah, lama-lama terus mati, hatinya itu sama kayak orang mati. Jadi orang yang hidup tapi hatinya mati, itu sama seperti orang mati. Jadi lebih baik mati daripada hidup, betul? Ketimbang hidup nyempitin aja, betul? Nah gitu. Nah, hati yang mati ini bisa hidup oleh ruh yang bersih, oleh jiwa yang bersih, oleh hati yang bersih. Contohnya apa? Rasulullah Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang menghidupkan hati orang-orang yang mati. Jadi ketika hati orang mati dihidupkan kembali oleh Rasul agar dia kemudian terus mendekat kepada Allah, ya. Jadi hatinya hidup lagi. Nah gitu. Kalau mukjizatnya Nabi Isa, dia menghidupkan orang yang mati. Kayak orang yang sudah meninggal, terus mukjizatnya bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kalau Nabi Muhammad menghidupkan hati yang mati, ya insya Allah hati yang mati akan hidup lagi menjadi orang yang bercahaya. Mana insya Allah ya, kedua-duanya mukjizat. Tapi kalau misalkan mukjizat kita menghidupkan orang yang mati, waduh, kuburan pada bolong semua, ya. Bahaya, ya. Lebih baik menghidupkan hati yang mati, ya. Oke, hati yang terkunci dan tertutup. Sekali-kali tidak demikian sebenarnya. Apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka, ya. Jadi kalau sudah tertutup hatinya, yang ada kebencian terus, ya. Dikasih baik benci, ya. Nah itu tadi. Misalkan gini, tahu SMS? Tahu? Senang melihat orang susah. Nah, itu udah hampir-hampir mati tuh, ya. Itu masih. Tapi kalau ada yang mati bukan senang melihat orang susah, nanti ada, ya. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup, ya. Jadi kalau udah ditutup, udah buta hatinya, buta akalnya, buta jiwanya, buta pendengarannya, ya. Di sebelah kita ada yang mereka, dia bodoh amat, cuek, ya. Terkadang ada masalah-masalah yang seperti itu datang kepada saya. Kebanyakan sebuah keluarga dan kebanyakan seorang ibu itu datang kepada saya, dia bawa anaknya. Pak Ustaz, anak saya begini. Ada juga ibu datang ke saya nangis. Dia menceritakan tentang anaknya. Masya Allah, anak saya begini, Pak Ustaz. Tolong, Pak Ustaz, saya gak pengen anak saya seperti ini, ya. Anak saya terbawa pengaruh jiwanya seperti ini, susah diomongin, ya. Saya arahkan pelan-pelan sehingga anak itu kemudian berubah. Kemudian besok kemudian datang ke sini dengan anaknya, baru didoakan, baru dibersihkan, sehingga anaknya menjadi anak yang soleh. Masya Allah, bahagianya
melihat anak ibu yang tadinya sangat-sangat nakal kemudian menjadi anak yang soleh. Ya. Kemudian ya, hati yang buta. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Ya. Jadi kalau mata batin ya. Sering kan mendengar kata itu? Ya, Bu, tolong dong Pak Ustadz bukain mata batin gitu ya. Nah itu. Tapi datangnya ke dukun, ya, datangnya ke orang pintar. Nah ini yang ada, yang membuka adalah si iblis tadi. Nih saya buka, biar kamu lihat teman-teman saya. Gitu. Dia senang melihat iblis. Ya. Nah jadi yang dibuka mata batin adalah membuka mata hati, membuka rasa sifat-sifat Allah dalam diri kita. Ya. Yang Rahman, yang Rahim, yang Latif, yang Sabur, ya. Itu semua sifat-sifat Allah ketika sudah terbuka, maka ia tidak lagi buta hatinya, ya. Oke. Kemudian hati yang keras, agar dia Allah menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu sebagai cobaan bagi orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya, ya. Jadi kalau hati sakit, pasti hatinya akan kasar. Ketika hati kasar, hati keras, ini empatinya sudah berkurang, rasa itu sudah berkurang. Terkadang ya Allah, kok susah banget ya ngeluarin air mata. Apakah mungkin air mata saya sudah kering karena terlalu banyak susahnya kali ya, lebay. Bukan itu. Meneteskan air mata itu sesuatu yang gak bisa diukur dengan apapun. Itu kebahagiaan. Apalagi meneteskan air mata yang mahal. Ya, hanya 3 air mata yang mahal. Selebihnya murah semua. Ya. Air mata yang mahal yang pertama, air mata kerinduan kepada Allah. Dia merindukan Allah sehingga dia meneteskan air mata. Sama seperti kamu merindukan pasanganmu sampai kamu meneteskan air mata, karena nggak bisa ketemu, ya, jauh, long distance dan sebagainya. Oke, sampailah nangis. Aduh, kenapa? Mikirin foto ini. Ya, ya kan? Tapi boleh-boleh aja, nggak masalah. Itu artinya hati kita sedang kesana. Tapi boleh nggak hati kita kepada Allah? Kemudian kita menangis saat salat tahajud. Ya, bayangkan tuh, subhanallah. Hambaku dia meneteskan air mata karena merindukanku. Maka itu sangat mahal. Kata Allah, turunlah hadis qudsi, maka barang siapa hambaku yang meneteskan air mata karena ia merindukanku, maka aku haramkan neraka menyentuh mereka. Masya Allah. Ya, neraka ini apa sih? Neraka ini kan kita belum tahu, belum paham ya. Gambarannya neraka itu yang namanya neraka, kesusahan, kesulitan, kesengsaraan, ketidakenakan, apapun yang namanya sakit itu neraka. Ya. Dan dunia ini neraka yang paling atas. Ya, neraka yang paling atas. Kenapa? Lah, bapak kita Nabi Adam itu awalnya di surga. Karena dia melakukan kesalahan, dia turunkan ke muka bumi. Nah ini karena ganjaran datangnya. Nah ini kalau sama-sama kedua-duanya saya bikin tobat. Kemudian setelah itu ada hal-hal yang menyertai, sebagaimana tadi saya bilang, ada kunci mobil, ada pengendara, ada penasehat, ya, ada kitabullahnya, ada lagi apa? Penumpang. Nah penumpangnya itu yang di bawah yang satu, angkutannya tukang tidur mulu. Nah, jadi penentunya adalah mereka. Ya. Kemudian akal buruk tunduk terhadap jiwa. Jiwa yang amarah akan menggunakan akal untuk berbuat buruk. Kemudian jiwa dan akal akan memerintahkan anggota tubuh jasad untuk melaksanakan dengan menyampingkan hak. Iblis dalam diri kita membiarkan, pasti akan mengganggu. Dan gangguan yang paling berat di siang hari, habis makan ngantuk. Nah itu dia. Jadi iblisnya pasti bikin udah ngantuk, tidur. Nah, tidur
tidur ilmu tidak akan Masuk. Nah itu dia, berarti dia berhasil. Ya, maka saya ingatkan sebelum memulai agar berhati-hati dengan yang namanya ya. Apalagi misalkan kenyang, ya, semalam kurang tidur, kena AC pula, cepet banget ya, indah. Meskipun dalam satu sisi Allah lah yang menidurkan kita dan Allah juga yang menggenggam jiwa kita. Tapi bukan berarti ketika mau menerima ilmu Allah terus kita tidur, Allah ini yang genggam, ya bukan gitu ya. Dalam hal ini bukan Allah tapi musuhnya Allah. Ya. Sebetulnya kalau kita sudah tahu kenikmatan yang paling nikmat ya di dunia ini kira-kira apa? Duit banyak? Tidak. Harta banyak? Tidak. Rumah gede? Tidak. Mobil banyak? Tidak. Jadi nikmat yang paling enak apa? Sehat. Oke, sehat. Ada lagi yang lebih tinggi dari sehat? Iman. Iman, Islam. Oke, masih ada lagi. Yang paling nikmat sekali. Nah, itu dia. Nikmat yang paling nikmat adalah tidur. Sok aja. Duit banyak, tapi belum tidur-tidur. Bisnis banyak, belum tidur-tidur. Ya. Sudah penat dengan pekerjaan, pulang ke rumah, ya. Meskipun istri sudah siap gitu ya. Tapi kitanya lemes, ngantuk. Ditawarin proyek yang nilainya besar, ogah nanti aja dah. Saya mau tidur dulu. Jadi tidur adalah pilihan utama. Ya. Nah, begitulah Allah tunjukkan bahwa tidur itulah sebuah kenikmatan. Maka orang yang ketika meninggal jiwanya tidur, nikmatnya sebagaimana nikmat tidur tadi. So, tidur yang 8 jam seperti sebentar ya. Iya. Coba kalau nikmat lagi tidur dibangunin baru juga tidur sejam, ngambek nggak? Pasti. Nah, gitu. Ya. Padahal bangunin sama Marilyn Monroe gitu kan. Udah kondisinya siap lagi sunnah Rasul, tetap aja nggak mau. Ya, yang paling nikmat adalah tidur. Maka itu ada istilah para ulama mengatakan surga, kenikmatan dalam alam barzah adalah sebagaimana kita sedang tidur. Gitu. Jadi nikmat yang paling nikmat. Oke? Dari Imam Al-Ghazali, ruh menghidupkan manusia. Selama ruh manusia ada dalam jasadnya, maka manusia tersebut akan hidup. Namun ketika manusia dicabut ruh atau nyawanya, maka ruh akan kembali kepada yang memilikinya. Maka jasad manusia akan mati. Saya sedikit menggambarkan tentang ruh. Ya. Saya analogikan atau saya perumpamakan, ya. Karena manusia ini kalau diumpamain akan mudah. Betul? Ya. Nah, ini apa? Kunci mobil. Ini ruh secara syariat. Ya. Kemudian di luar mobil, nah itulah jasadnya. Ya. Kunci ini milik Allah. Allah meniupkannya ketika itu jasad berusia 40, ditiupkan, dimasukkan lagi. Kunci ketemu mobil, kemudian Allah yang meniupkan atau katakanlah Allah yang menstart. Ya, hidup kan? Hidup. Berarti kunci dan mobilnya masih berfungsi. Ya, masih bersih, belum berfungsi karena masih 4 bulan. Siap. Kemudian diturunkanlah ya ruh dan mobil hidup, tetapi tidak berjalan karena belum bisa melakukan amal-amal. Ya, nah untuk bisa melakukan amal-amal, Allah sertakan ada yang menyertai. Kalau bahasa Al-Quran disebutnya qarin. Tahu qarin? Qala qarinu Rabbana la adyatahu walakin kana dalalin baik. Qarin ini yang menyertai kita. Ya,
Atau bahasa juga ada orang yang mengatakan kembarannya kita. Betul? Ya. Nah, itulah yang disebut jiwa. Jiwa itu yang mengendarai. Jadi yang mengendarai mobil itu adalah jiwa. Ruh, jiwa, dan jasad. Sudah? Kemudian mobil itu nggak akan bisa berjalan manuver dengan baik kalau tidak punya komputernya. Betul? Ya, bensinnya bisa mengukur kalau udah mau habis ya. Kemudian temperaturnya itu komputer semua. Maka Allah karuniakan akal. Akal dalam kendaraan itu. Ya, akalnya sudah, ruhnya sudah, yang mengendarainya sudah. Masih Allah kurang. Wah, ini harus ada penasehatnya di sampingnya nih. Ya. Di sampingnya kalau suami kita nyetirnya ngebut-ngebut, istri kasih tahu kan, atau anak kasih tahu kan, jangan ngebut-ngebut ya, gitu kan. Nah, maka diturunkanlah hati. Hati tempatnya sifat-sifat yang baik. Jiwa, Allah karuniakan memang jiwa itu selalu memiliki hawa nafsu. Ya. Nah, hawa nafsu ini terbagi-bagi mulai dari hawa nafsu yang paling buruk. Hawa nafsu paling buruk amaratun bisu'i kalau dalam Al-Quran, yakni hawa nafsu yang menginginkan keburukan-keburukan, tidak mau mendengarkan kebaikan-kebaikan. Ya, bayangkan jiwa kalau misalkan dikuasai oleh yang buruk, hati nggak didengar, kemana aja dia akan kendaraan itu. Kemudian Allah karuniakan lagi yang namanya kitab atau buku petunjuk, agar sekian ganti oli dan sebagainya, perawatan dan sebagainya, maintenance dan sebagainya kan ya. Dia nggak pedulikan itu kitabnya, gas aja terus. Kemudian ada yang ngajak, woi mau cepet nggak? Ikut gua. Ya, harusnya jalan yang lurus panjang, potong jalan aja, potong jalan. Akhirnya jalannya rusak. Cepet, mau kaya nggak? Mau cepet ini nggak? Mau cepet gitu nggak? Nah ini dunia ini begini, ya. Akhirnya dia ikut. Kemudian terjadi apa? Karena jalannya motong-motong terus, jalannya rusak-rusak, ya tersesatlah. Kemudian kendaraannya kalau melewati jalan yang rusak, kakinya akan rusak. Yes. Ya, shock breakernya rusak. Ya, kemudian long terornya, ya pada goblok semua. Nah, itulah manusianya. Kalau secara manusia kalau motong jalan melulu, ya maka jangan heran kalau stroke. Karena kaki-kakinya rusak. Betul? Nah, itu semua adalah perjalanan-perjalanan. Ya, jangan sekali-kali kita menyalahkan makanan ataupun hal-hal yang tidak patut kita salahkan. Ya, harusnya kita melihat diri kita sendiri. Oke, sudah ingat? Sudah gampang digituin? Ya, artinya diperumpamakan dengan analogi tadi, mudah kan? Nah, ketika Allah hendak mencabut ruhnya, berarti Allah mencabut Kunci. Mati gak mobilnya? Mati. Kalau sudah mati, kira-kira Allah akan membalas keburukan si pengendara tadi. Ya, apakah mobilnya yang dipukul atau pengendaranya yang dipukul? Pengendara. Berarti mobilnya akan kembali ke tanah lagi. Betul. Pengendaranya akan mendapatkan konsekuensi atas perbuatannya. Betul. Maka jiwa itulah yang menentukan kita ini masuk surga atau masuk neraka. Akal juga menentukan kita masuk surga atau masuk Neraka. hati juga sama. Nah, itulah kadang-kadang kita nggak lupa dengan hal ini. Kita repot dan sibuk membersihkan jasadnya, membersihkan mobilnya, nggak sibuk memperbaiki yang kendarainya. Nah, maka kalau sudah sadar sekarang mau menjadi orang yang berakhlak mulia, berusaha menjadi orang yang berakhlak baik, maka yang dirubah adalah pengendaranya dan juga semua yang menyertai mereka. Ya, oke, paham sudah? Nah, jadi saya kasih contoh lagi, ya. Pak Teguh saya cubit sakit? Sakit kan?
Tapi kalau Pak Teguh, ruhnya sudah diambil. Saya cubit Pak Teguh sakit. Ngomong aja nggak bisa. Ya. Iya, betul. Kemudian saya ambil golok, saya potong-potong aja, nggak ada teriakan aduh. Berarti yang sakit jasadmu ketika saya cubit atau ruhmu yang sakit. Sekarang kita bisa jawab ruh. Tadinya mah jasadnya sakit. Nah, gitu. Jadi kalau kita sakit, berarti batin kita yang sakit, bukan jasad kita yang sakit. Betul? Ya, pahami ya? Ya, berarti pentingnya kita menjaga batin kita. Oke? Yuk. Ruh kotor akan mengotori. Padahal ruh waktu bayi kenapa kok bisa kotor? Tadi ada perjalanan. Itulah yang membuat ruh menjadi kotor. Setiap anak Adam yang baru lahir terlahir dengan ruh yang bersih. Ruh menjadi kotor dikarenakan amal-amal perbuatan buruknya. Sekarang timbang-timbang diri kita. Gampang caranya. Tutup lagi mata karena ketika meninggalkan dunia kita harus menutupnya. Maka itu ulama juga mengatakan dunia itu tidak seluas dengan selebar daun kelor. Ya, ditutup aja daun kelor pasti akan tertutup dunianya. Betul? Maka itu ketika kita menutup mata kita, sedikit cepat kita melihat amal kita. Kita lihat perbuatan kita. Ya, lihat, kemudian buka 5 detik buka. Saya tanya, mana selama hidup kamu yang kamu kumpulkan lebih banyak? Dosa atau pahala? Kita akan jawab dengan mudah kan? Tanpa pikir panjang kan? Betul? Dosa. Terus kita mau bangga? Tidak. Terus kita mau biasa-biasa aja gitu? Tidak. Padahal kita akan bertemu dengan Allah. Ya. Nah itulah ketika kita sadar, maka kita harus berubah. Ya. Oke? Ruh bersih mensucikan. Setiap amal perbuatan baik yang dilandasi, landasnya apa? Al-Quran. Kemudian as-sunnah dan sifat-sifat roba. Karena banyak orang yang berbuat baik, katakanlah dia karena landasan Al-Quran, landasan sunnah, tapi dalam hatinya karena dia ingin dilihat oleh orang. Berarti tidak menggunakan sifat-sifat robaniyah. Kalau udah menggunakan sifat robaniyah itu udah ikhlas. Ya, ketika memberi tidak akan menunggu harapan dibalas. Betul? Ya udah serahkan kepada Allah. Ya kan? Toh pasti kebaikan itu akan datang. Ya. Hal jazaa'ul ihsan ila ihsan. Tidak ada kebaikan melainkan Allah pasti akan membalasnya dengan kebaikan. Enggak dapat di dunia kebaikannya, insya Allah kebaikannya dapat di akhirat. Ya. Jadi semua amal-amal yang baik akan menghantarkan ruhnya menjadi bersih. Maka insya Allah, kenapa dikatakan sedekah itu bisa menolak bala, menolak kedatangan hal-hal yang buruk. Karena hal buruk datang bisa mengotori ruh, betul? Nah, maka itu banyaklah bersedekah. Ya, karena bersedekah ini ada beberapa tingkatan. Pertama yang paling tinggi adalah bersedekah dengan ilmu. Kemudian, kalau nggak bisa bersedekah dengan ilmu, bersedekahlah dengan harta. Nggak bisa dengan harta, bersedekahlah dengan jiwa, dengan tenaga. Ya, nggak bisa lagi bersedekah dengan jiwa, bersedekahlah dengan doa. Ya. Masih belum bisa, bersedekahlah dengan senyum. Ya, senyum aja belum. Nggak bisa juga dikubur aja. Ya. Nah, ini masya Allahnya apa? Ruh bersih bisa mensucikan. Mungkin pernah dengar kali kata ruqyah ya. Ruqyah dan ruqyah. Kadang-kadang ruqyah ini udah dianggap hal yang buruk. Bahkan ada yang mengatakan tuh barang siapa yang diruqyah nggak akan masuk surga. Ini aneh. Ya. Ruqyah ini sebetulnya itu sebuah hidayah, sebuah pertolongan dari Allah kepada hambanya untuk disadarkan. Sadar diri kita ini, kemudian kita dengan sadar kita bertobat. Dengan bertobat, akhirnya kita dibersihkan. Dibersihkan apa yang dibersihkan? Ruhnya, jiwanya, akalnya, hatinya. Ya, kalau sudah diberikan keluar kotoran-kotorannya, ya,
Kemudian untuk menjaga ruh itu tetap bersih, maka disebut ruhiyah. Ada ruhiyah, ada ruhiyah. Ruhiyah ini perjalanan, karena kita masih berjalan. Perjalanan kemana? Perjalanan menuju kesucian ruh. Karena kita bayi, ruhnya bersih. Ketika menikah ruhnya seperti bayi enggak? Nah, ini pengen. Kalau bisa lebih bersih dari bayi dan bawa amal yang baik untuk kita. Betul? Nah, gitu ya. Oke. Dan insya Allah ruh yang kotor. Contohnya gimana sih ruh yang kotor ini? Gini. Orang punya masalah, beratkah, kecilkah, datang ke majelis, ketemu saya konsultasi. Saya tidak bilang bahwa ruh mereka kotor, enggak. Tetapi insya Allah dengan bimbingan akan mensucikan ruhnya, menenteramkan dirinya. Ya, kemudian dibimbinglah tobat di sini. Setelah dibimbing tobat, kemudian disuruh berzikir. Karena dengan berzikir akan mengeluarkan kotoran-kotoran, mengingat Allah. Ya, nah dari situ kemudian keluarlah baik kotoran syariat maupun kotoran hakikat. Maksudnya apa? Syariat ini yang terlihat, hakikat ini yang terasa. Ya, yang kita lihat keluarnya adalah ya seperti lendir. Padahal kita baru makan complok tapi nggak keluar complok. Ya, yang keluar adalah lendir-lendir, dahak-dahak dari kepala kalau berat, dari dada kalau berat, ya dari kaki kalau kaki sakit. Tiba-tiba keluar tuh dengan menyebut nama Allah. Ya, karena kita bertobat kemudian kita mohon Allah, ya Allah keluarkan semua masalah, keluarkan semua yang kotor, keluarkan semua yang tidak baik sesuai dengan doa keluar. Ya, karena kita mohonnya ridho. Ya, yang didoakan ridho, yang memohon ridho, Allahnya akan ridho. Maka keluarlah yang kotor tadi, yang keluar, masya Allah. Ya, banyak. Kemudian itu saya diikat aja. Ya, kalau dibawa ke dokter masukin lab, insya Allah isinya jin semua. Ya, itu hal-hal yang buruk semua, jin kafir semua. Yang kafir dalam diri kita karena perbuatan kita, jangan nyalahin jinnya. Ya, karena perbuatan kitanya. Kalau kata jin, lo yang berbuat dosa gue yang disalahin, gitu kan? Nah, jadi kemudian hakikatnya apa? Yang buruk tadi, rasa. Apa hakikat yang tidak baik? Gak enak, sakit. Kemudian malas ibadah. Ada hal-hal yang lain yang diantaranya sombong, takabur, uzum, syirik, dengki. Nah itu adalah hakikat-hakikat yang buruk yang membuat diri kita menjadi kotor. Ya, sehingga dengan bersihnya keluar secara syariat dan hakikat, maka jasad ini pun juga akan dibawanya dengan ingin berbuat baik, ingin perubahan. Oke? Ya. Nah, sehingga ruh yang kotor tadi dibersihkan oleh ruh yang bersih. Nah, harapan saya baliknya, Bapak, Ibu datang ke sini, ukhubul ilmu, belajar. Maka suatu saat saya berharap Bapak dan Ibu bisa mensucikan ruh yang lain, bisa mensucikan ruh orang tuanya mungkin, istrinya mungkin, suaminya mungkin, anak-anaknya, ya. Nah, sehingga bisa bermanfaat. Karena ketika ruhnya bersih, maka kita pun akan sama-sama ke surga. Nggak dipisahin nanti. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Ya. Oke, lanjut. Dampak ruh yang kotor. Nah, ini ruh yang kotor ini dampaknya apa? Jiwa, hati, dan akal manusia sebagai inisiator. Dalam beramal, ia selalu melakukan amal-amal yang buruk sehingga mengotori dan membutakan jiwa, membutakan akal, dan membutakan hati. Di dunia akan merugi, di akhirat akan merana. Mau enggak? Enggak. Tentu tidak akan mau ya, dunianya rugi, akhiratnya merana. Ya, ini karena dampak ruh yang kotor tadi. Kenapa kok di akhirat merugi? Di akhirat, di dunia merugi. Ruh yang kotor ini kalau Allah balas keburukannya di dunia, ya, maka Allah akan balasnya dengan kesulitan dan kebanyakan dengan sakit. Maka itu ketika sakit ini di majelis atau di tempat saya bagi dengan 3 kategori.
Pertama, sakit yang diuji oleh Allah. Kedua, sakit yang ditegur oleh Allah. Ketiga, sakit yang diazab oleh Allah. Saya tidak boleh mengatakan kamu diazab, enggak. Saya tidak akan pernah berkata seperti itu. Karena diri kita akan menilai diri kita sendiri. Gampang kok. Dasarnya apa? Dasarnya sunnah. Ya, Al-Quran, sunnah sudah menjadi dasar yang sangat-sangat kuat. Ya, ketika kamu datang, Pak Ustadz, saya diuji. Ujian itu hanya diberikan oleh Allah kepada yang pertama, para nabi. Kita bukan para nabi, oke, yang paling berat. Yang kedua, para wali. Yang ketiga, orang-orang soleh. Orang-orang soleh adalah orang-orang yang selalu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, itulah orang yang diuji. Maka selain itu, apakah ada yang diuji? Kata sahabat Rasul kepada Rasul. Rasul menjawab, tidak ada. Yang diuji hanya orang soleh, para wali, dan para nabi. Ya, kalau misalkan kita nggak pernah sholat, kita sakit, kemudian kita ngomong kita diuji, malu kan? Atau sholatnya belang-bantong kita dikatakan uji.